Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis keterlambatan perkembangan anak kognitif, motorik, emosional. Terdapat 4 jenis keterlambatan perkembangan anak, diantaranya yaitu gangguan fungsi pada aspek fisik, sosial, dan belajar yang disebabkan faktor fisik dan keterlambatan atau adanya gangguan secara umum pada perkembangan intelektual dan kemampuan adaptif. Keterlambatan perkembangan terjadi ketika anak mengalami tumbuh kembang fisik, emosional, sosial, dan kemampuan komunikasi yang lebih lambat dibanding yang diharapkan. Kondisi ini menyebabkan anak membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan keterampilan baru dibanding kebanyakan anak lain. Menurut penelitian, gangguan tumbuh kembang anak yang terjadi ternyata cukup tinggi, diikuti dari Indonesia Pediatric Society IDAI. Riset Kesehatan Dasar 2013 menyebutkan angka kejadian anak pendek akibat masalah gizi di Indonesia sebesar 37,2%, dan tentunya gangguan pertumbuhan ini akan mengganggu perkembangannya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memantau tumbuh kembang anak, terutama di bawah usia 2 tahun. Pada 1000 hari pertama semenjak kelahiran, pemantauan tumbuh kembang anak merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Permasalahan tumbuh kembang anak. Pada usia ini, anak akan menempuh pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Selama 1000 hari pertama dimulai pada saat pembuahan dalam rahim hingga anak mencapai usia 2 tahun. Keterlambatan perkembangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang dipublikasikan oleh Raising Children. Keterlambatan perkembangan dapat terjadi karena kondisi genetik seperti Down syndrome atau karena komplikasi selama mengandung dan melahirkan, seperti kelahiran prematur. Namun pada banyak kasus, penyebab keterlambatan perkembangan tidak diketahui. Spesialis anak Hasenfeld Children's Hospital di New Lebanon mengelompokkan beberapa jenis keterlambatan perkembangan yang terjadi pada anak. Beberapa keterlambatan dapat mempengaruhi fisik, kognitif, komunikasi, sosial, emosional, dan perilaku keterampilan pada anak. Jenis-jenis keterlambatan perkembangan pada anak yaitu sebagai berikut. Jenis keterlambatan perkembangan anak. 1. Keterlambatan kognitif. Keterlambatan kognitif dapat mempengaruhi fungsi intelektual, mengganggu kesadaran, dan menyebabkan kesulitan dalam belajar. Selain itu, anak juga mengalami kesulitan berkomunikasi dan bermain dengan orang lain. Keterlambatan kognitif dapat terjadi pada anak yang mengalami cedera otak karena infeksi, seperti meningitis yang dapat menyebabkan perkembangan di otak yang dikenal sebagai encephalitis. Di samping itu, Down syndrome juga dapat meningkatkan risiko terjadinya keterlambatan kognitif. 2. Keterlambatan motorik atau gerak. Keterlambatan pada keterampilan motorik akan mengganggu kemampuan anak untuk mengendalikan otot di lengan, kaki, dan tangan. Keterlambatan perkembangan motorik pada bayi ditandai dengan gejala kesulitan berguling atau merangkak. Sementara anak yang lebih besar akan sulit melakukan pekerjaan dasar seperti memegang benda-benda kecil atau menyikat gigi. Keterlambatan motorik pada anak dapat disebabkan oleh aksondroplasia, kondisi genetik yang menyebabkan anggota gerak lebih pendek sehingga mempengaruhi otot seperti cerebral palsy atau distrofi otot. 3. Keterlambatan sosial, emosional, dan perilaku. Keterlambatan sosial, emosional, dan perilaku disebabkan oleh perbedaan otak dalam memproses informasi atau bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Akibatnya, kemampuan anak untuk belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain akan terganggu.
Keempat, keterlambatan berbicara. Seringkali anak dengan keterlambatan perkembangan akan mengalami keterlambatan bicara secara reseptif dan ekspresif. Gangguan bahasa reseptif merupakan kondisi di mana seorang anak mengalami kesulitan untuk memahami kata-kata yang diucapkan orang lain. Anak menjadi sulit dan mengidentifikasi warna, bagian tubuh, atau bentuk-bentuk. Sementara itu, anak lainnya juga mengalami gangguan bahasa ekspresif yang ditandai dengan kurangnya kosakata dan kalimat rumit yang dimiliki untuk anak seusianya. Anak menjadi lebih lambat dan berbicara, dan membuat kalimat. Keterlambatan ini dapat terjadi karena penyebab fisiologis seperti kerusakan otak, sindrom genetik, atau gangguan pendengaran. Selain itu, keterlambatan berbicara juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kurangnya stimulasi. Untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, orang tua perlu memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pemberian ASI, gizi yang sesuai, pengobatan, kreasi dan bermain, kebersihan individu dan lingkungan, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan anak stimulasi mental untuk proses belajar anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.